Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Jumat tanggal 3 Desember 2021, Pekan Advent yang pertama. Hari ini bersama dengan seluruh gereja, kita memperingati Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Karya Misi. Tema renungan kita hari ini akan kita ambil dari bacaan pertama, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, tentang semangat seorang pewarta Injil. Sahabat Rema yang terkasih, dalam bab 8, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan kepada jemaat bagaimana mereka harus saling mengasihi dan melayani satu sama lain. Nah, di dalam bab 9 yang kita dengarkan hari ini, atau kita baca hari ini, Paulus memberikan kesaksian bagaimana ia sendiri menghidupi kasih itu di dalam pelayanan yang ia laksanakan. Di dalam kesaksiannya itu, setidak-tidaknya ada 4 pokok yang Paulus berikan kepada jemaat. Yang pertama, pewartaan Injil itu bukan kesempatan untuk memegahkan diri. Apa artinya memegahkan diri? Memegahkan diri yaitu membanggakan diri, mencari ketenaran, mencari penghormatan, mencari penghargaan dari orang lain. Kembali lagi diingatkan oleh Paulus bahwa setiap pewartaan itu bukan untuk memegahkan diri, sebaliknya kesempatan untuk merendahkan diri. Biarlah Kristus yang semakin besar, saya yang semakin kecil. Semangat yang juga dihayati oleh Yohanes Pembaptis. Ketika orang itu melayani dengan memegahkan diri atau mencari kemegahan diri, maka orang itu akan jatuh ke dalam dosa kesombongan, membuat orang sulit untuk didekati oleh orang kebanyakan dan sulit juga untuk mendekati orang kebanyakan. Maka Paulus menggarisbawahi yang pertama, pewartaan itu bukan kesempatan untuk memegahkan diri. Hal kedua yang ditegaskan oleh Paulus di dalam kesaksiannya adalah pewartaan itu bukan soal kehendak sendiri, melainkan sebuah tanggung jawab dari Allah. Dalam setiap pelayanan yang kita emban sebagai gereja, kita tidak mengutus diri kita sendiri atau kita menempatkan diri kita sendiri pada posisi tertentu di dalam sebuah tugas perutusan. Seakan perutusan itu adalah sebuah karier. Paulus kembali lagi mengingatkan kepada jemaat di Korintus dan kepada kita bahwa yang namanya perutusan itu adalah soal kerja bareng, kerja komunitas, kerjanya Allah. Allah lah yang melalui gereja, yang melalui komunitas memberikan tanggung jawab kepada kita yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, dan kadang-kadang juga kita tidak paham. Tetapi yang namanya tanggung jawab itu bukan soal pilihan bahwa saya memilih tugas tertentu. Bahkan kadang-kadang kita pun tidak mendapatkan tugas perutusan tertentu ketika gereja mengadakan sebuah acara atau event. Kembali lagi, kita tidak usah perlu merasa disingkirkan karena itu. Paulus menekankan pewartaan Injil itu bukan soal kehendak sendiri, melainkan karena sebuah tanggung jawab. Yang penting adalah menerimanya dengan sukacita dan mengerjakannya dengan ketulusan hati. Yang ketiga, pewartaan Injil bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, keuntungan pribadi itu digambarkan oleh Paulus dengan kata-kata tanpa upah. Nah, semangat ini mengajak kita para pelayan gereja untuk tidak berhitung-hitung di dalam melayani. Nah, keuntungan itu bentuknya macam-macam, baik itu keuntungan finansial, keuntungan relasi, maupun keuntungan-keuntungan yang lain. Semangat mencari keuntungan membuat kita itu akan memilih siapa yang akan kita layani. Dan membuat kita juga tidak akan bisa melayani semua orang. Karena yang dipikirkan adalah
kepentingan kita, bukan kepentingan orang yang kita layani. Itu pokok yang ketiga. Pokok yang keempat, berbicara mengenai strategi pelayanan Paulus, yaitu apa? Menjadi sesama bagi sesama. Artinya apa? Di dalam setiap pelayanan, Paulus itu selalu berusaha menjadi senasib, sehati, sepenanggungan dengan orang yang ia layani. Ia tidak hanya mewartakan sabda Tuhan begitu saja, tetapi ia mengenal hidup jemaat, berjumpa secara pribadi, dan memberikan kesaksian tentang iman, bagaimana iman itu dihayati di dalam hidup sehari-hari jemaat, di dalam situasi tertentu. Itu kunci yang keempat, yaitu menjadi sesama di dalam sesama. Nah, seluruh semangat pewartaan ini, menurut Paulus mempunyai satu tujuan utama, yaitu apa? Untuk memenangkan banyak orang kepada keselamatan. Bukan untuk kepentingan pribadi Paulus atau pribadi seorang pelayan. Nah, sahabat terima yang terkasih, menjadi pertanyaan kita, yang melayani sebagai seorang imam, yang melayani sebagai seorang religius, yang melayani sebagai seorang awam. Bagaimana kita melayani? Apakah keempat semangat Paulus ini juga kita hidupi? Tidak memegahkan diri, bukan untuk melaksanakan kehendak pribadi, tidak mencari keuntungan, dan menjadi sesama bagi orang lain. Sahabat terima yang terkasih, di dalam pelayanan, lepaskanlah segala kepentingan untuk melayani Tuhan. Layanilah Tuhan, layanilah gereja dengan sepenuh hati, dengan cinta dan dedikasi. Apapun yang ditugaskan kepada Anda dan kepada kita semua. Semoga Allah memberkati keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.